3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan presentasikan materi non-parametrik dan statis. Mana ganti? 1. Enggak deh. Two sampel non-parametric test. Uji men digunakan untuk menguji perbedaan antara dua populasi yang saling bebas berdasarkan contoh acak yang diambil dari populasi yang sama. Uji ini merupakan alternatif dari uji T parametrik bila asumsi-asumsi yang diperlakukan untuk uji T tidak dipenuhi dan bila data berskala ordinal. Uji Wilcoxon-Signen-Rex. Apa sih? Iyalah. Uji Wilcoxon. Adalah uji non-parametrik untuk menguji perbedaan antara dua populasi data berpasangan, berskala, ordinal, atau interval. Tetapi berdistribusi tidak normal. Uji Wilcoxon merupakan uji alternatif dari uji T. Data berpasangan apabila tidak memahami asumsi non-normalitas. Ganti. Uji Mann-Whitney. 1. Asumsi dibagi menjadi 4. Data terdiri dari 2 contoh acak yang berasal dari populasi dengan mediaan tidak diketahui. 2. Skala data minimal ordinal. 3. Variabel yang diukur bersifat kontinu. 4. Dua sampel saling bebas. 2. Digunakan untuk menguji apakah ini dijelasin nggak dua sisi XO-nya? Nggak usah. Yaudah, pokoknya rumus hipotesisnya tuh tergantung dari soal ya. Terus 3. Prosedur. 1. Gabungan data contoh X dengan Y. 2. Peringatan nilai semua amatan jika ada bias peringkatan sama maka dirata-ratakan. 3. Jumlah peringkat dalam populasi 1. Siapa? Gue lagi apa bukan? Iya, lu lagi. Emang gue apa bukan sih? Iya, lu ya. Uji Mann. 4. Statis uji. Rumusnya itu T S N, tahulah rumusnya. Terus 5. Kaidah keputusan. Ini rumusnya tuh begitu tuh. Pasti paham lah. Dipelajarin yang nggak paham. Udah ganti. Ya, selanjutnya ada contoh. Nah, di sini saya lihat contohnya tentang berat badan. Cara jawabnya itu yang pertama kita cari hipotesisnya. Di sini kita dapat hipotesisnya yang H0. H0 MX lebih kurang dari MY versus H1 MX lebih besar dari MY. Terus yang kedua, beri peringkat untuk setiap data yang ada. Lanjut. Nah, ini ada contoh tabelnya, dikasih dengan peringkat di setiap angkanya. Lanjut yang ketiga itu ada statik uji T. Dengan rumus T sama dengan S. Nah, sini dapat dengan total 53,5. Itu dari total peringkat. Itu dilanjutin dengan rumus selanjutnya itu
dapat 32,5. Lanjut nomor 4, nilai kritis untuk N1 sama dengan 6, dan N2 sama dengan 6, dan sigmanya 0,05. W 0,05 dapat dari tabel itu 8, sehingga W1 dikurang 0,05 sama dengan 28. Yang kelima itu keputusan karena T sama dengan 32,5 itu lebih besar dari W1 dikurang 0,05. Dan didapatlah 2,8, jadi H0 itu ditolak. Yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu pada tarafnya tak 5% cukup bukti untuk menyatakan bahwa berat badan mahasiswa putra melebihi berat badan mahasiswa putri. Lanjut. Ya, gini adalah yang pertama contoh dari SPSS. Yang pertama itu ada input dari variabel view, yang kedua ada input data ke jendela data view, seperti gambar berikut. Lanjut. Selanjutnya ada uji main with name menggunakan SPSS. Yang ketiga, selanjutnya klik analyze, lalu non-parametric test, lalu pilih legacy dialogs, lalu pilih yang 2 independent samples. Lalu perhatikan video yang ada di PPT. Dan berat badan dimasukkan di atas dan mahasiswa dimasukkan di paling bawah. Selanjutnya, dan ini hasil dari berat badan tersebut. Berat badan putri main rank-nya 4,08 dan berat badan putra main rank-nya 8,92. Berat badan putri sum of ranks-nya 24,50, putra 53,50. Dan di sini kita lihat tes statistiknya yang eksak 0,15. Nilai eksak kurang dari 0,05, maka tolak H0. Uji Wilcoxon-Signan rank. 1. Asumsi. Dependent variable should be measured at the ordinal or continue level. Yang kedua, independent variable should consist of 2 categorical related groups or matched pairs. Yang ketiga, the distribution of the difference between the two related groups needs to be symmetrical in shape. Yang kedua, digunakan untuk menguji apakah sama median sampel sebelumnya dengan median sampel sesudah. Demikian ini hipotesisnya. Yang A, 2 sisi H0 MX sama dengan MY. H1 MX tidak pengaruh pada MY, tidak sama dengan pada MY. Yang B, 1 sisi H0 MX kurang dari MY, H1 MX lebih dari MY. Yang C, 1 sisi H0 MX lebih dari MY, H1 MX kurang dari MY. Yang ketiga, prosedur. Selisihkan data contoh sebelum X dengan sesudah Y. Yang kedua, mutlakkan nilai yang diperoleh dari langkah 1 beri nama ABX X min Y. Yang ketiga, urutkan ABX X sama Y, kemudian beri peringkat. Yang keempat, berilah tanda peringkat tersebut sesuai tanda hasil pengurangan X dan Y. Yang kelima, hitung jumlah peringkat yang bertanda plus, Y plus, dan hitung jumlah peringkat yang bertambah Y min.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Aki. Slide-nya belum, oh ya. Di sini ada uji Wilcoxon, Skinner-Rank. Yang keempat ada statistik uji. Yang A, hipotesis A, W sama dengan W sama dengan min dalam kurung W plus W min. Yang B, hipotesis B, W sama dengan W min. Yang C, hipotesis C, W sama dengan W plus. Yang kelima ada kaidah keputusan. Yang A, hipotesis A, tolak H0 jika W lebih kecil sama dengan dari W N. Yang B, hipotesis B, tolak H0 jika W min lebih besar sama dengan W N dalam kurung A. Yang C, hipotesis B, tolak H0 jika W plus lebih kecil sama dengan dari W N. W adalah nilai kritis dari tabel Wilcoxon dengan jumlah pasangan contoh sebesar N pada taraf nyata A. Sini ada contoh soal, sebuah tim peneliti ingin menguji apakah metode pengajaran baru meningkatkan literasi anak-anak. Oleh karena itu, peneliti mengukur kemampuan literasi 10 anak sebelum dan sesudah metode pengajaran. Diterapkan, tingkat literasi diukur dengan skala 0 hingga 10, dan angka 10 menunjukkan tingkat literasi yang tinggi. Baseline awal menunjukkan rata-rata skor melek huruf sebesar 2,8. Dan setelah metode ini digunakan, rata-rata tersebut meningkat menjadi 6,6. Nah, di sini ada datanya dari 10 anak yang X itu sebelum dan Y itu sesudah. Ini ada jawabannya. Yang pertama, tulis hipotesis H0 sama dengan MX lebih besar sama dengan dari MY. H1-nya MX lebih besar dari MY. Yang kedua, diikuti prosedur yang ada di slide 10 sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Anak pertama di sini ranknya yang pertama itu anak yang nomor 5, yang kedua anak nomor 2, yang ketiga itu yang ketiga dan yang keempat itu sama, dia rankingnya 3,5. Yang kelima ada di anak yang 9. Yang keenam itu ada 2 anak di anak nomor 1 dan anak nomor 3. Selanjutnya yang ketujuh itu anak nomor 7. Yang ke-8 ada anak nomor 10. Yang ke-9 ada anak nomor 6. Next. Lanjutan jawaban. 3, W plus sama dengan 3,5 dan W min sama dengan 41,5. Jumlahkan akar perangkat yang bertanda negatif, kemudian abaikan tandanya. 4, statistik uji W sama dengan W plus sama dengan 3,5. Yang kelima, nilai kritis W dalam kurung 10,0,5 sama dengan 11. Lihat tabel A8 pada buku Walpole. 6. Keputusan. Karena W plus lebih kecil dari W dalam kurung 10,0,05, maka H0 ditolak. Yang ketujuh, kesimpulannya, pada taraf nyata 5%, cukup bukti untuk menyatakan bahwa new teaching method increase the literacy of children. Uji Wilcoxon Skinner-Rank menggunakan SPSS. Yang pertama, isi jendela variabel view seperti berikut. Di kolom name itu ada diisi X dan Y. Terus measure
scale dan labelnya before after sesuai data pada soal. Yang ketiga, klik analyze, terus non-parametric test, lalu legacy dialogs, dan to relate samples. Selanjutnya akan muncul jendela to relate sample test, lalu ikuti langkah seperti dalam video berikut. Selanjutnya ada selanjutnya terakhir ada hasil Wilcoxon Signet Range Test, yaitu ada negative range N 1 pangkat A, min range-nya 3,50, sum of range-nya 3,50. Positive range N 8 pangkat B, min range-nya 5,19, sum of range-nya 41,50. This N 1 pangkat C, total N adalah 10. Datanya adalah after lebih kecil daripada before, after lebih besar daripada before. Yang C, after sama dengan before. Tes statistiknya ada after before, Z min 2,255 dan hasilnya, dan assumpsinya itu 0,24, lebih besar daripada 0,05, maka tolak H0. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.